Shalom, haleluya. Kita ingin melanjutkan pengajaran 10 tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia ini. Materi sekarang adalah penyesat. Ada 7 indikator penyesat di dalam Alkitab. Indikator yang pertama, penyesat hidup dan apa yang dilakukan hanya untuk menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Matius 24 ayat 24. Markus 13 ayat 22. Yang kedua, daya tarik penyesat adalah pelayanan yang penuh dengan mujizat, tanda-tanda heran dan yang sensasi. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius 24 ayat 24. Yang ketiga, penyesat adalah penipu rohani. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Apa yang dilakukan penyesat kelihatannya baik, menolong, tulus, tetapi membuat orang-orang pilihan Allah hidup bergantung dan mencari Dia. Bukan hidup berdasarkan kebenaran Allah. Indikator yang keempat, penyesat adalah manipulasi rohani. Apa yang dilakukan dalam pelayanannya penuh dengan mujizat, tanda-tanda heran dan sensasi, hanya untuk kepentingan, ketenaran, kekayaan dirinya, dan mempengaruhi orang-orang supaya hidup sebagaimana dia hidup. Bukan hidup berdasarkan kebenaran Allah. Sehingga tanpa disadari, pengikut-pengikutnya memiliki gaya hidup seperti penyesat hidup. Yang kelima, penyesat, dia merasa dan dia mengakui bahwa dirinya adalah orang yang diurapi Tuhan, Mesias. Pelayanannya akan menjadi penolong, penyelamat bagi orang-orang yang mengikutinya dan yang mendengar setiap pengajarannya. Matius 24 ayat yang kelima. Indikator yang keenam, penyesat adalah pekerjaan iblis dan kewajiban iblis di dalam gereja. 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Yohanes 1 ayat 7. Wahyu 2 ayat 9. Dan indikator yang ketujuh, penyesat banyak pengikutnya. Kalau dia pendeta, pasti memiliki jemaat yang banyak. 2 Timotius 4 ayat 1. Berdasarkan 7 indikator ini, siapa penyesat itu? Penyesat adalah hamba Tuhan atau pendeta yang melayani di gereja tetapi belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan tidak hidup di dalam kebenaran Allah. Dalam pelayanannya kelihatan menolong, berbuat baik, diberkati, penuh mujizat dan tanda-tanda heran serta pelayanan yang sensasi. Sehingga dia merasa dan mengaku dia adalah orang yang diurapi Tuhan, yang menjadi penolong, penyelamat bagi pengikut-pengikut yang mendengarkannya. Maka banyak orang yang akan datang kepada dia, menjadi pengikutnya, dan bergantung, dan hanya mendengarkan, serta percaya apa yang diajarkan, apa yang dikatakan, itu menjadi suatu kebenaran. Sehingga tanpa disadari pengikutnya tidak hidup di dalam kebenaran Allah dan tidak memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Itulah si penyesat. Oleh karena itu, sikap yang harus dimiliki murid-murid Yesus di dalam realita kenyataan bahwa di dalam gereja pasti ada penyesat. Miliki sikap 4B.
2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 4B yang harus dimiliki murid-murid Yesus dalam menghadapi realita kenyataan penyesat di dalam gereja lokal. Yang pertama, berjaga-jagalah. Di sini disebutkan, waspadalah dan jangan terseret. Berjaga-jaga. Waspada dan jangan terseret maksudnya adalah jangan cepat percaya dan terpesona dan terpengaruh dengan pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan mujizat, tanda-tanda heran, penuh-penuh sensasi, hamba Tuhan yang hidup, yang diberkati di dalam kemewahan. Jangan cepat percaya dan jangan terpesona dan jangan terpengaruh. Kata berjaga-jaga, kalau kita tahu ada penyesat, itu harus ditolak. Jangan didengar, jangan diterima, harus dijauhi. 2 Yohanes 1 ayat 10. Oleh karena itu, murid-murid Yesus harus mengerti kebenaran tentang mujizat, sehingga kita bisa waspada dan jangan terseret dengan tipu daya mujizat. Ada 5 kebenaran tentang mujizat. Yang pertama, Tuhan Yesus sanggup mengadakan mujizat. Dan mujizat Tuhan Yesus masih berlaku sampai saat ini. Yang kedua, ada mujizat atau tidak ada mujizat, Yesus Kristus tetap Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, mujizat adalah alat dan sarana bagi murid-murid Yesus untuk memberitakan Injil. Yang keempat, bagi murid-murid Yesus, mujizat bukan menjadi daya tarik orang datang ke gereja dan percaya Yesus Kristus Tuhan. Yang kelima, jika hamba Tuhan, murid Yesus dalam pelayanannya disertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran, bukan berarti hamba Tuhan itu hebat dan luar biasa. Tetapi karena Yesus Kristus yang ada di dalam hamba Tuhan itu yang dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, jika ada hamba Tuhan yang pelayanan dengan mujizat, dan orang-orang datang bukan mencari Yesus, tapi mencari hamba Tuhan, meninggikan hamba Tuhan itu, dan mengidolakan hamba Tuhan itu, hati-hati dan waspadalah. Kalau kita disertai dengan mujizat, ingat, itu semua karena pekerjaan Yesus di dalam hidup kita. Dan supaya orang datang menyembah Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, cari Tuhan Yesus Kristus, bukan cari mujizat. Itulah kebenaran di dalam mujizat. Oleh karena itu, murid-murid harus berjaga-jaga, waspada, dan jangan terseret dengan pelayanan yang penuh dengan mujizat. Jangan cepat percaya, jangan terpesona, dan jangan terpengaruh. B yang kedua, bertumbuh dalam kasih karunia. Kesadaran bahwa kehidupan murid-murid Yesus 100% semua karena kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu karena Tuhan dan dari Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10.
Aku ada sebagaimana aku ada semuanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih karunia yang dianugerahkan dalam hidupku tidak sia-sia. Melainkan aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dan kalau aku bisa bekerja keras, itu semua karena kasih karunia. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Sadarlah bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang, itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan jika kita bisa mengerjakan hari ini, itu juga karena kasih karunia Yesus. Dan jika kita mampu menyelesaikan apa yang kita kerjakan, itu karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hidup adalah kasih karunia Tuhan Yesus. 100% karena Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita. B yang ketiga, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus diperoleh karena memiliki hubungan yang erat melalui doa dan membaca firman Tuhan, menerima pengajaran Yesus. Dan pengalaman hidup setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu orang yang mengenal Yesus Kristus Tuhan, yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, dia akan berkata, sungguh Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Yesus Tuhan menjadi penolong, penghibur, penyembuh, yang menjaga, yang melindungiku. Karena aku sudah mengalami secara pribadi dalam kehidupanku. Sungguh Yesus dahsyat dan luar biasa. Bukan apa kata orang, bukan apa kata pendeta, tetapi apa kata saya, karena saya sudah mengalami hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. B yang keempat, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi murid Yesus, ada mujizat atau tidak ada mujizat, mengalami mujizat atau tidak mengalami mujizat dalam hidup kita, Tuhan Yesus Kristus yang harus dimuliakan dalam hidup kita. Kita sehat atau sakit, nama Tuhan Yesus yang harus dimuliakan dalam hidup kita. Kita diberkati atau tidak diberkati, nama Tuhan Yesus yang harus dimuliakan dalam hidup kita. Kita dibenci atau kita dimuliakan, nama Tuhan Yesus yang harus dimuliakan dalam hidup kita. Hidup dan mati, nama Tuhan Yesus yang harus dimuliakan. Semua yang kita terima, yang kita alami, yang kita lakukan, yang kita hadapi, supaya nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Hidup sudah tidak dipengaruhi oleh apapun situasi dan kondisi kita. Apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi. Hanya satu kerinduan kita, hanya satu tujuan kita, hanya satu keinginan kita. Semuanya supaya nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan dalam hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah 4 sikap yang harus dimiliki murid-murid Yesus di dalam menghadapi realita kenyataan penyesat-penyesat di gereja lokal. Berjaga-jagalah dengan waspada dan jangan terpesona, jangan cepat percaya dan jangan terpengaruh. Bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bertumbuhlah dalam pengenalan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang keempat, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terus semangat dan semangat terus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.